Ini soal 6. Silakan Anda pause video untuk memahami soalnya. Analisis soal. Ada sejumlah tertentu trial, yaitu 10 pengantaran. Pada setiap trial ada peristiwa sukses, yaitu pengantaran terlambat, dan peristiwa gagal, yaitu pengantaran tepat waktu. Ada probabilitas sukses sebesar 0,1. Probabilitas sukses dapat diasumsikan konstan, karena tidak ada pernyataan yang dapat dimaknai sebaliknya. Probabilitas sukses yang konstan dapat didukung oleh penalaran bahwa keterlambatan pengantaran bersifat independen. Dengan demikian, ini adalah kasus Bernoulli sehingga dipecahkan dengan distribusi binomial. Persoalan binomial mensyaratkan diketahuinya sebuah parameter yaitu P dan banyaknya trial atau N. Adapun formula binomialnya adalah demikian ini. Kita jawab pertanyaannya. Disajikan ulang P dan N-nya serta pertanyaan A. Jawaban pertanyaan A. Yang ditanyakan adalah probabilitas X lebih dari 3. Lebih dari 3 berarti mulainya dari 4. Maka pertanyaan itu dapat dikerjakan dengan memanfaatkan azas komplementaritas seperti ini. Tujuannya agar kita dapat memanfaatkan fungsi probabilitas binomial kumulatif pada Excel yang perintahnya adalah demikian ini. Akan menghasilkan probabilitas lebih dari 3 adalah sebesar 0,01280. Pertanyaan B. Jawaban pertanyaan B. Probabilitas semua pengantaran tepat waktu berarti tidak ada yang terlambat, sehingga yang ditanyakan adalah probabilitas X sama dengan 0. Dapat dibantu dengan fungsi Excel yang demikian ini, sehingga diperoleh probabilitas semua pengantaran tepat waktu adalah sebesar 0,3487. Pertanyaan C. Jawaban pertanyaan C. Yang ditanya adalah rata-rata dan deviasi standar X, di mana X adalah jumlah pengantaran terlambat. Rata-rata distribusi binomial dinyatakan sebagai NP, sehingga rata-ratanya adalah demikian ini, maka diperoleh rata-ratanya sebesar 10. Sedangkan deviasi standarnya diformulasikan sebagai akar NPQ. Jadi dia adalah akar pangkat 2 dari nilai-nilai ini, maka deviasi standarnya adalah sebesar 3. Pertanyaan D. Jawaban pertanyaan D. Sekarang variabel randomnya adalah total loss. Misalnya itu adalah Y, dengan Y adalah sebesar 60.000 X. Yang ditanya adalah rata-rata dan deviasi standar dari Y. Sesuai kaidah expectation, maka rata-rata Y menjadi 60.000 rata-rata X. Sehingga rata-rata Y adalah 60.000 dikali 10, jadi rata-rata Y adalah 600.000. Sedangkan deviasi standarnya dengan Y sebesar 60.000 X, maka sigma Y adalah 60.000 sigma X. Sehingga sigma Y adalah 60.000 dikali 3, maka deviasi standar kerugian adalah sebesar 180.000. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ini soal 7. Silakan Anda pause video untuk memahami soal. Begini analisis soalnya. Ada sejumlah tertentu trial dalam eksperimen pengiriman kupon. Setiap trial dapat menghasilkan peristiwa sukses, yaitu digunakannya kupon, dan peristiwa gagal, yaitu tidak digunakannya kupon. Peristiwa sukses pada setiap trial dapat dianggap konstan sebesar 0,16 atau 0,22, karena pengambilan sebesar 6 atau 8 relatif tidak mempengaruhi besarnya ruang sampel yang relatif tak terbatas. Tentu saja peristiwa antar trial adalah independen, karena para pelanggan dalam sampel dapat dianggap tidak membuat kesepakatan untuk penggunaan kuponnya.
Jadi ini memenuhi kriteria proses Bernoulli yang dipecahkan dengan distribusi binomial. Untuk pengerjaannya kita memerlukan besaran berupa P dan N. Dan formula binomial adalah demikian ini. Kita jawab pertanyaannya. Disajikan ulang P dan N yang sesuai untuk pertanyaan A dan B. Jawaban pertanyaan A. Yang ditanyakan adalah probabilitas sekurang-kurangnya dua peristiwa sukses. Dapat dinyatakan dengan daftar peristiwa sukses yang lengkap seperti ini, namun juga dapat dibuat dengan menggunakan asas komplementaritas yang demikian, yang dengan memanfaatkan fungsi Excel dapat diperintahkan secara demikian. Perhatikan bahwa pengurangnya yaitu probabilitas X lebih kecil atau sama dengan 1 merupakan distribusi probabilitas kumulatif, yaitu dari 0 dan 1. Ini akan menghasilkan probabilitas sekurang-kurangnya dua pelanggan memanfaatkan kupon adalah sebesar 0,2472. Pertanyaan B. Jawaban atas pertanyaan B. Yang ditanyakan adalah probabilitas X tepat sebesar 3. Masukkan P dan N yang sesuai ke dalam formula binomialnya demikian ini. Yang akan menjadi seperti ini. Sehingga diperoleh probabilitas 3 pelanggan akan memanfaatkan kuponnya adalah sebesar 0,04855. Secara alternatif dapat memanfaatkan fungsi Excel yang demikian. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Disajikan nilai P dan N yang sesuai pertanyaan pada lembar ini. Jawaban pertanyaan C. Yang ditanyakan adalah probabilitas X kurang dari 4 dengan P sebesar 0,22 dan N sebesar 0,8. Probabilitas peristiwa sukses kurang dari 4 merupakan penjumlahan probabilitas ini. Yang perintah pada fungsi Excel-nya adalah probabilitas kumulatif yang demikian ini. Menghasilkan probabilitas kurang dari 4 pelanggan yang memanfaatkan kupon Rp50.000 adalah sebesar 0,9235. Pertanyaan D. Jawaban pertanyaan D. Yang ditanyakan adalah probabilitas lebih dari 7. Probabilitas ini dapat dinyatakan demikian ini. Sehingga probabilitasnya adalah seperti ini, atau dengan fungsi Excel yang demikian ini. Sehingga probabilitas X lebih dari 7 adalah sebesar 5,4876 dikali 10 pangkat minus 6 atau 0,000054 876. Kita lanjutkan dengan nomor 8. Ini soal nomor 8. Silakan Anda pause video untuk memahami soal ini. Begini analisis soalnya. Ini merupakan kasus Bernoulli karena ada sejumlah tertentu trial dengan kemungkinan hasil sukses dan gagal yang mempunyai probabilitas konstan karena pengambilan yang satu persatu tidak mengubah ruang sampel yang relatif tak terhingga, dan peristiwa antar pengambilan adalah independen karena para pengemudi sepeda motor tidak membuat kesepakatan dalam membayar atau tidak membayar pajak kendaraannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan. Disajikan formula probabilitas binomial dan nilai-nilai P dan N serta pertanyaan A. Jawaban pertanyaan A. Yang ditanyakan adalah probabilitas X sama dengan 0. Mari kita gunakan fungsi Excel yang demikian ini.
sehingga probabilitas semua sudah membayar pajak adalah sebesar 0,1074. Pertanyaan B. Jawaban pertanyaan B. Yang ditanyakan adalah probabilitas sukses mulai dari 2 sampai dengan 5. Dari kaidah khusus penjumlahan dapat dinyatakan secara demikian. Bila menggunakan fungsi Excel dapat ditulis seperti yang ini, yaitu binom titik dis kumulatif 5 dikurang binom titik dis kumulatif 1. Alternatifnya, kita bisa menggunakan fungsi Excel untuk fungsi binomial dalam rentang. Menjadi demikian ini. Jadi pilihlah binom titik dis titik range. Isikan besarnya trial dalam hal ini 10, kemudian probabilitas sukses sebesar 0,2, kemudian batas bawah jumlah suksesnya yaitu 2, dan batas atas suksesnya yaitu 5. Maka diperolehlah probabilitasnya sebesar 0,6178. Pertanyaan C. Jawaban pertanyaan C. Yang ditanyakan adalah probabilitas lebih besar atau sama dengan 4. Atau dalam daftar menjadi seperti yang terlihat itu. Menggunakan fungsi Excel bisa dilakukan demikian, sehingga probabilitas sekurang-kurangnya 4 adalah sebesar 0,1209. Kita teruskan. Disajikan P dan N serta pertanyaan D. Jawaban pertanyaan D. Yang ditanyakan adalah expected value dan deviasi standar X. Banyaknya sepeda motor yang tidak membayar pajak. Formula expected value distribusi binomial adalah NP. Bisa dimasukkan angka-angkanya seperti ini, sehingga expected value-nya adalah sebesar 2. Sedangkan deviasi standar distribusi binomial adalah akar pangkat 2 dari NPQ. Bisa kita masukkan angka-angkanya yang sesuai ini, sehingga diperoleh akar pangkat 2 dari 1,6, yaitu sebesar 1,2649. Pertanyaan E. Jawaban pertanyaan E. Yang ditanyakan dapat dinalar sebagai berapa probabilitas razia akan menemukan sekurang-kurangnya 5 sepeda motor yang tidak membayar pajak. Probabilitas itu adalah yang demikian ini. Ya. Atau dengan fungsi Excel dapat dituliskan demikian. Sehingga diperoleh probabilitas sekurang-kurangnya 5 adalah sebesar 0,0328. Demikianlah sejumlah jawaban soal UTS distribusi probabilitas terdahulu. Disampaikan sedikit variasi untuk menjawab guna memperkaya wawasan Anda tentang logika jawaban. Untuk probabilitas binomial, selain terampil menggunakan perintah Excel, harap Anda juga mahir menggunakan probabilitasnya dengan menggunakan formulanya. Semoga sajian ini sangat bermanfaat untuk lebih memahami persoalan distribusi probabilitas variabel diskrit. Terima kasih, salam sehat, dan sukses untuk Anda sekalian.